Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Yuliawati, NIM 250104014 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 1 kelas 1A. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Teori Sastra yang diampu oleh Ibu Dra Eko Sri Israhayu M.Hum. Novel yang saya baca yaitu karya dari Asma Nadia dengan judul Rumah Tanpa Jendela dengan jumlah halaman 180 halaman dan pertama kali diterbitkan oleh penerbit Buku Kompas pada Januari 2011. Di sini saya akan menyampaikan ulasan saya mengenai hal-hal menarik yang saya dapat setelah membaca novel ini. Yang pertama yaitu ada tema. Tema pada novel ini yaitu cukup menarik dan menginspirasi, yaitu sebuah kegigihan dan keyakinan ketika meraih mimpi dalam sebuah keterbatasan. Yang kedua yaitu penokohan. Tokoh-tokoh pada novel ini cukup banyak, yaitu mulai dari tokoh utama hingga tokoh pendukung. Yang pertama yaitu Rara. Rara memiliki sifat yang ceria, baik hati, suka menolong, memiliki keluasan hati dalam menerima ketetapan Allah, terus sabar, dan juga tekun. Yang kedua yaitu ada Ibu Rara, memiliki sifat yang penyayang, penuh perhatian dan lembut, serta ulet. Yang ketiga yaitu Bapak Rara, mempunyai sifat yang pekerja keras, bertanggung jawab, dan penuh kasih sayang juga. Yang selanjutnya yaitu ada Alia atau Bu Guru Alia, memiliki sifat yang penyayang pada anak-anak, terus mempunyai rasa empati yang tinggi atau peduli pada anak-anak, terus patuh atau penurut pada orang tua. Yang selanjutnya ada Nenek dan Simbo, memiliki sifat atau karakter yang penyayang, terus sebagai sosok pengganti peran ibu pada kehidupan Rara, terus selalu mendukung mimpi Rara dan peduli pada Rara. Yang selanjutnya ada Adam. Sifat Kak Adam yaitu bertanggung jawab, peduli dan penyayang terutama kepada adiknya, dewasa dan bijaksana. Yang selanjutnya yaitu Aldo. Aldo adalah seorang anak penyandang Down syndrome atau autis. Dia awalnya itu memiliki sifat yang pemalu, minder, dan tidak suka berinteraksi dengan orang lain. Namun setelah bertemu dengan Rara, ia jadi lebih berani dan suka berinteraksi dan mau berteman dengan Rara serta teman-teman Rara juga. Selanjutnya ada Abah dan Umi dari tokoh Alia. Memiliki sifat atau karakter yang suka memaksakan kehendak atau egois, terus tidak peka terhadap perasaan anaknya, keras hati, dan juga tegas. Yang selanjutnya yaitu teman-teman Rara, Yati, Akbar, dan Raffi. Mereka memiliki karakter yang usil, terus suka mengejek, dan kurang mendukung mimpi Rara, namun mereka juga peduli sebagai teman sebaya. Yang selanjutnya yaitu Kak Andini, kakak Aldo yang kedua. Dia memiliki karakter awal yang jahat, di mana dia benci dan malu punya adik seperti Aldo. Kemudian suatu ketika terjadi peristiwa, si Aldo meninggalkan rumah dan membuat dia tersadar bahwa Aldo itu bukan aib dan justru perlu disayang. Dan sejak saat itu, dia berubah menjadi lebih peduli dan sayang kepada Aldo. Yang ketiga yaitu alur. Alur pada cerita novel ini yaitu alur campuran, ada maju dan mundur. Pada awal ceritanya yaitu mendeskripsikan tokoh Rara yang memiliki mimpi bisa punya satu jendela di rumahnya. Lalu ibunya itu pada ceritanya dideskripsikan terbaring di rumah sakit. Nah, setelah itu flashback atau mundur ke
cerita sebelum ibunya terbaring di rumah sakit. Kemudian kembali lagi ke masa sekarang, di mana Rara melanjutkan hidupnya dan bisa bersekolah di sekolah singgah yang didirikan oleh Ibu Alia. Lalu suatu ketika peristiwa tak terduga terjadi, kebakaran besar melanda perumahan mereka yang menyebabkan bapaknya meninggal dunia dan neneknya dirawat di rumah sakit karena koma. Setelah itu pada cerita versi Aldo, alur maju dan mundurnya yaitu Aldo adalah anak penyandang autis. Kemudian dia bertemu dengan Rara dan teman-temannya, lalu sering bermain bersama dan mengajak ke rumah Aldo. Dan suatu ketika kakak dan ibunya ini menyalahkan Aldo atas peristiwa yang menimpa mereka, kemudian membuat Aldo meninggalkan rumah dan ibunya merasa kehilangan Aldo dan flashback ke cerita awal sewaktu Aldo masih kecil. Yang keempat ada gaya bahasa. Gaya bahasa pada novel ini yaitu bahasanya sederhana dan mudah dipahami, tidak yang terlalu berat. Jadi jika anak-anak yang membaca itu masih bisa dicerna. Terus yang kedua menggunakan bahasa figuratif atau majas. Yang pertama ada majas metafora, itu menggambarkan perasaan, misalnya mimpi kecil Rara bagaikan cahaya kecil dalam rumah kumuhnya, yaitu majas personifikasi, dimana mengibaratkan benda mati itu seakan-akan hidup. Contohnya yaitu seperti jendela yang seakan bisa mengajak berbicara pada dunia luar. Terus yang ketiga hiperbola, yaitu majas yang dilebih-lebihkan. Contohnya untuk menggambarkan perasaan Rara yang sakit hati, yaitu sakit sampai menusuk ke tulang. Lalu yaitu bahasa puitis, contohnya pada kalimat hidup Rara serupa malam panjang yang tak kunjung usai, dingin dan gelap. Lalu yaitu bahasa dialogis. Dalam novel ini terjadi banyak percakapan-percakapan atau dialog antar satu tokoh dengan tokoh lainnya. Yang kelima yaitu pesan moral. Pesan moral dari cerita novel Rumah Tanpa Jendela yaitu jangan pernah takut untuk bermimpi, dan sekecil apapun mimpi harus tetap diperjuangkan dengan penuh semangat, keyakinan, dan kegigihan bahwa Tuhan akan mengabulkan meskipun bukan hari ini, ataupun Tuhan akan mengabulkan dengan versi yang terbaik menurutnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.